menanggulangi orang yang suka bergosip dan membuat geng eksklusif di kantor. Oke. Gosip itu adalah urusannya pribadi masing-masing. Itu pertama. Ya. Orang bergosip terus kita hukum, agak susah cari dasar hukum. Belum ada, larangan itu belum muncul ya di dalam hukum positif di negara kita. Ya, kecuali kalau misalkan di peraturan perusahaan atau PKB Bapak Ibu mau masukkan tuh pasal tuh, dilarang bergosip misalkan. Ya, kalau bergosip kena SP 1 misalkan. Nah, silakan kalau memang itu lolos, kalau PKB disetujui sama terikat ya silakan sepakati. Kalau oleh Disnaker disetujui dalam peraturan perusahaannya silakan munculkan, ya kan? Cuman artinya pasal itu nanti juga berlaku bagi para pemimpin di perusahaan tersebut. Manajer-manajernya juga kena kan? Sepanjang masih karyawan nih, GM-nya juga kena tuh. Begitu dia bergosip kena itu. Nah, sehingga parameter definisi gosipnya harus dijelaskan dulu. Harus ditegaskan dulu yang disebut bergosip ini apa. Seorang manajer berdiskusi dengan asisten manajernya membahas tentang anak buahnya yang bandel. Kalau kita nggak punya definisi gosip yang tegas di perusahaan itu, maka itu bisa dikategorikan tarik-tarik ke gosip juga kan gitu. Ya kan? Rumit kan urusan gosip. Maka sebaiknya kita, kalau saya menyarankan jangan fokus sama gosipnya. Tapi fokus sama aturan dia tidak menjalankan pekerjaan di jam kerja, atau dia terlalu banyak bersenda gurau, atau dia melakukan kegiatan pribadi di jam kerja, mengganggu jam kerja, meresahkan karyawan di jam kerja dan sebagainya. Lari ke pasal-pasal itu, tegakkan di sananya. Jadi jangan fokus sama gosipnya. Ya. Kalau gosipin artis, nah ini kayaknya ini apa namanya, underload ya. Tugasnya ini kayaknya kurang santai ya. Nah, kalau dilakukan WLA, perusahaan cuma datang ngerjain sesuatu dikit, udah gosip, ngopi-ngopi gitu ya, gosip hamil misalnya. Terus si Raffi Ahmad berangkat haji. Ini kayaknya ini perusahaan underload sekali nih. Tugasnya ini masih pada enteng banget nih ya. Kalau kalau kita punya karyawan yang kebanyakan bergosip gitu, tadi Pak Bibi bilang jangan-jangan mereka memang nggak punya pekerjaan. Kalau nggak punya pekerjaan ngapain dipelihara? Sudah, paketin aja semua orang-orang seperti itu. Ya, jadi karena nggak ada kerjaannya kan. Kecuali yang ini masalah membicarakan membahas satu karyawan yang low perform misalnya, itu bukan gosip. Jadi harus bedakan gosip dengan membahas kinerja karyawan tertentu yang low perform, itu bukan gosip. Ya. Kalau gosip misalnya tentang hal-hal yang tidak terkait masalah pekerjaan itu, yang terkait di luar perusahaan lah. Nah, kalau itu kayaknya kok sempat-sempatnya masih bisa gosip, kayaknya masih santai tuh kerjanya. Gitu. Nah, berikutnya nih, bikin geng-geng eksklusif nih. Nah, geng-geng eksklusif nih. Saya tuh makan gado-gado setiap hari Rabu. Nah, geng bubur ayam diaduk. Ya kan? Jadi yang bubur ayam nggak diaduk nggak boleh ikut geng ini, gitu kan? Kan gado-gado Rabu. Atau dia bikin grup WhatsApp yang nggak ada kamunya, gitu. Nah, ini yang menjadi sorotan dari HRD. Kalau HRD menemukan ada indikasi-indikasi geng-geng eksklusif seperti ini, kalau itu sifatnya masih dalam ranah-ranah pribadi, ya sepanjang itu tidak mengganggu kehidupan bekerja, produktivitas di kantor, ya sudah, itu urusan dia. Kalau saya lihat ini kalau terjadi, semoga ini tidak terjadi. Kalau itu terjadi, kayak corporate culture-nya lemah sekali. Lemah. Makanya kembali kepada pembentukan culture perusahaan ini mau dibawa kemana? Ya. Kembali corporate culture ini juga tidak akan tercipta kalau fungsi leadership dari leadership pimpinan tertinggi, level-level unit department head-nya juga kacau, leadership-nya. Maka apapun ini akan terjadi ya, masalah gosip, masalah macam-macam, geng-gengan. Nah itu makanya perlu diperkuat sebenarnya. Diperkuat ya, sistem ada tapi yang mengawal sistem nggak jelas, ya kan? Termasuk kepemimpinannya ya. Iya, leadershipnya, kepemimpinannya jelek sekali, lemah pastinya. Sistem sehebat apapun dikawal oleh orang-orang yang lemah tidak akan bergerak menjadi sebuah sistem yang akan mengatur orang per orang maupun secara kumpulan organisasi yang ada di sebuah organisasi perusahaan misalnya. Perlu dievaluasi itu.